Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan ini mari kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan memberikan tema yaitu perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Ya. Nah di sini yang disebut memperbaiki sholat yaitu fokus kepada kehusuan dengan memahami makna bacaan, menjaga konsentrasi dan melakukan gerakan yang tertib. Selain itu juga perbaiki niat, jaga kebersihan. Ya. Usahakan mau sholat itu mandi dulu ya. Kecuali terpaksa mungkin ya, kalau terpaksa tidak mandi dulu. Tapi ini usahakan ya. Lakukan juga dengan tepat waktu. Ini mohon maaf bukan menggurui ya, bukan menggurui. Itu adalah kita ini adalah usikum binafsi. Saya itu adalah mewasiatkan kepada diri saya sendiri ya bukan orang lain ya. Kalau di sini masih wah itu sudah bagus ya, bagus. Apalagi Pak Haji ini imam besar, saya suka mengikuti ya. Itu tahu Fatihahnya ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang merajai. Segala puji bagi Allah Tuhan di segala alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang merajai seluruh alam ini pada hari kiamat nanti. Kami beribadah kepadamu ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah, yaitu tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau, seperti jalan Engkau yang telah berikan kepada mereka. Nah, an'amta alaihim, kepada mereka. Siapa mereka itu? Ingat, ada 4 nabiyyu wa syuhada, kemudian sholihin, dan yang itu lagi adalah sholikin. Ada 4 gitu. Jadi ketika alaihim itu ingat 4 orang itu, kelompok orang itu ya. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci dan orang yang sesat. Nah itu Fatihah. Ketika Fatihah itu ya, saya mengikuti bacaan Pak Ustadz itu. Alhamdulillah bacaan itu itu memaknai bacaan itu. Pada Fatihah itu sholat tidak sah apabila Fatihah itu. Nah itu adalah mengenai sholat. Nah kemudian sholat itu adalah pertolongan Allah ya kepada kita. Nah, itu ketika sholat surat Al-Baqarah ayat 45 yang wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan minta pertolonganlah kamu dengan sabar ya. Dan sholat sungguhnya sholat itu berat memang ya dilakukan illa 'alal khashiyin, orang yang suci yang khusyuk ya. Jadi ini wasta'inu, nah ini ihdinas siratal ladzina an'amta abudu wa asta'in. Dari sini ya pada dalam sholat itu ada ista'in, yaitu minta pertolongan ya, pertolongan. Nah kemudian sabar dalam melaksanakan sholat, sabar ya. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha, perintahlah keluargamu itu untuk melakukan sholat
keluarga itu siapa? Kita itu keluarga semuanya. Di bumi asli ini semua adalah merupakan keluarga. Perintahkanlah sholat, wastabir lainnya, sabar melaksanakannya itu. Ya jangan tergesa-gesa. Kelihatan tergesa-gesa itu kan kelihatan yang tergesa-gesa itu. Kemudian la nas'aluka rizqana wa nahnu narjuku. Kata Allah itu, saya tidak minta rezeki kepadamu, tapi nahnu narjuku, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Narjukuka, ya, menjadikan kepadamu. Al-aqibatu lil muttaqin wal aqibatu muttaqin, dan berbaiklah akibat kebaikan dari orang yang bertakwa. Nah, itu kemudian di dalam salat itu ya, salat itu adalah ukuran kita ya. Jadi ukuran kita, apakah emang kita akan baik seluruhnya? Bagaimana tergantung kepada salatnya. Awwala yuhasibu, ini dalam hadis Tabrani ya, hadis Tabrani Rasulullah SAW, awala yuhasibu ladu yaumul qiyamati as-salat, pertama-tama yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah seorang hamba yaumul qiyamati as-salat. Kalau salat lahu sa'ir amalihi, apabila sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Seluruh amal itu akan baik karena sholatnya baik ya. Jadi cabang-cabang amal yang itu akan baik kan, itu dengan sholatnya yang baik. Jawain fasadat sa'ir amali, apabila rusak sholatnya maka rusak seluruh amalnya. Cabang-cabang amalnya itu ya. Nah, tadi mengenai gerakannya itu ya, itu wataku masyarakatuh, bertanggung semampumu ya. Kalau apakah tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa berduduk, boleh dengan bertentang atau sambil berbaring ya. Kalau tidak bisa sambil baring, disolatkan. Kalau tidak bisa sambil baring pun tidak bisa disolatkan. Nah, kemudian ini dalam hadis Tirmidzi ya, riwayat Tirmidzi ya, sedikit lagi, inna awala ma yuhasibu bihil abdu yaumul qiyamah, sesungguhnya pertama-tama yang dihisab pada hari kiamat seorang hamba, yaitu min amalihi, dari seluruh amalnya itu as-salat, itu salat ya, salat dari bain salahat faqad aflaha, apabila baik salatnya itu maka telah berbahagialah, beruntung ya. Aflaha itu berbahagia, beruntung. Wa an jaha, dan selamatlah dia. Selamatlah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, apabila rusak maka rugilah dan wahaba ala celakalah ya, wa khasiru dan celakalah. Fa'in takoso min fadlihi qala rabbuh, apabila ada kekurangan dari kita sholat fardunya itu ada kekurangan, maka Allah berfirman, yang Maha Agung itu berfirman, indur ya, lihatlah, ini kepada para malaikat ya, lihatlah yang menghitungnya itu malaikat, itulah, lihatlah apakah hal li abdi mengetahui, apakah bagi hamba aku itu ada sholat sunat ya, ada sholat sunat ya. Ada sholat sunat yang kalau sunatnya baik itu ya fayukammil man taqaso, maka sempurnakanlah. Jadi
untuk menyempurnakan kekurangan yang wajib itu sunat-sunatnya ya perbaiki maka sampai suratnya juga asal-asalan ataupun asal supaya memenuhi kewajiban saja. Pain minal fardihi dari kekurangan dari surat fardu itu disempurnakan oleh surat sunatnya. Summa yakunu sayri amalihi an andaliki, kemudian dibalik lalu disempurnakanlah, diperbaikilah seluruh amalnya itu dengan sholat sunatnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 10 menit ya, itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah bermanfaat bagi kita sendiri, bagi bagi kita semua ya, dan salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon maaf, dan benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.